Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Purwo Setiawan. Saya alumni Teknik Industri UMS angkatan 2016. Untuk profesi saat ini, terus terang sampai saat ini saya belum melamar pekerjaan ya. Jadi saya belum pernah melamar ke PT ataupun perusahaan, tapi saya pernah mengerjakan sebuah proyek, yaitu merancang sistem terintegrasi di sebuah perusahaan. Biasa disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Saya menggunakan software Odoo. Jadi kalau teman-teman pernah belajar perancangan sistem terintegrasi, itu adalah salah satu mata kuliah pilihan yang diampu oleh Pak Munajat. Nah, kurang lebih seperti itulah proyek yang saya kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Aji Abdi Maksum. Saya Teknik Industri alumni tahun 2016, angkatan 2016. Alhamdulillah kemarin sudah lulus pada bulan Agustus 2020. Namun kemarin wisuda di bulan Maret. Profesi saya sekarang yaitu sebagai staf Industrial Engineering atau IE di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza. Saya merupakan alumni Teknik Industri angkatan 2015. Sekarang saya berprofesi sebagai lingkungan salah satu yayasan pendidikan milik Danpom yang berada di Purwokerto. Untuk pengalaman organisasi saya sendiri itu, saya alhamdulillah tergabung di keluarga mahasiswa teknik industri di 2 periode. Untuk periode pertama itu saya sebagai staf bidang 4, kemudian untuk di periode kedua itu saya sebagai sekretaris bidang 4 juga. Kemudian saya juga tergabung di Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai asisten laboratorium. Kemudian untuk di lab industri, saya juga tergabung di Departemen R&D-nya. Dan yang terakhir, saya tergabung di Industrial Automation System sebagai koordinator umum untuk mengangkut mata kuliah otomasi industri. Tantangan pandemik dan bagaimana cara untuk menghadapinya, gitu ya. Jadi menurut saya di pandemik ini sebenarnya ada dampak buruk dan juga baiknya. Dampak buruknya itu sudah jelas, jadi pergerakan manusia terbatasi ya karena adanya pandemik. Kemudian dampak baiknya itu menurut saya itu banyak terobosan baru yang sangat cepat karena adanya pandemik. Jadi itu kesempatan bagi teman-teman untuk berkreativitas di situ ya. Jadi jangan sampai terlena karena pandemik ini. Jadi sekarang ini banyak media untuk belajar dan juga untuk menyalurkan kreativitas teman-teman semua ya. Jadi bukan alasan karena pandemik jadi produktivitas menurun. Ya, tantangan di dunia kerja ya atau di perkuliahan ketika masa pandemi seperti ini yaitu bagaimana kita bisa survive atau mengembangkan diri kita sendiri atau development, tetapi secara tanpa tatap muka ataupun online seperti itu. Nah, untuk teman-teman di dalam perkuliahan silakan selalu mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman dengan online tanpa jangan sampai membuat alasan pandemi itu mempunyai atau membuat kita terbatas dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa mengikuti zaman, mengikuti perkembangan industri, apalagi secara online. Kita harus mengembangkan intelektualitas kita agar ketika di dunia kerja nanti kita sudah siap seperti itu. Untuk yang akan bergabung atau untuk teman-teman yang ingin bekerja, tetap semangat, nantinya akan ada jalan ketika kita tetap berusaha. Pentingnya organisasi, jadi saya rasa itu sangat penting bagi teman-teman untuk mengikuti organisasi karena di situ teman-teman bisa belajar soft skill
yang mana mungkin tidak banyak didapatkan di bangku perkuliahan ya, seperti komunikasi, kemudian leadership, kemudian kerjasama, kemudian tanggung jawab, kemudian kita juga belajar menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Jadi di UMS ini banyak sekali organisasi yang dapat menampung teman-teman semua untuk belajar soft skill ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak diterima ke MTI misalnya, itu jangan berkecil hati, karena sebenarnya banyak yang bisa teman-teman ikuti selain di internal teknik industri. Saya sendiri juga mengikuti beberapa organisasi atau pernah mengikuti beberapa organisasi baik di internal teknik industri ataupun di luar teknik industri ya. Jadi tahun 2017 itu tahun pertama saya masuk organisasi. Saya masuk sebagai staf bidang 2 KMTI. Kemudian tahun selanjutnya saya diamanai sebagai ketua bidang 2 ilmu pengetahuan dan teknologi KMTI tahun 2018. Kemudian saya juga mendaftar sebagai asisten dosen atau asisten gambar teknik pada saat itu selama 2 tahun. Kemudian setelah menjadi asisten gambar teknik, saya juga mendaftar sebagai asisten laboratorium teknik industri. Khususnya saya mendaftar praktikum pemrograman komputer. Nah, dari situ saya juga belajar banyak tentang pemrograman. Kemudian di tahun berikutnya saya diamanai menjadi koordinator laboratorium. Selain itu saya juga tergabung dalam IT Helpdesk UMS, itu di Biro Teknologi Informasi di lantai 5 gedung Induk Siti Walidah ya. Jadi di situ saya juga belajar banyak mengenai pelayanan, kemudian tentang IT itu sendiri. Kebetulan saya di divisi web dan jurnalis pada saat itu. Jadi saya rasa kembali lagi organisasi itu sangat penting bagi teman-teman untuk belajar soft skill sebelum terjun di dunia kerja secara langsung. Ya, pentingnya mengikuti organisasi bagi saya itu sangat penting ya. Tapi yang perlu teman-teman tahu ketika mengikuti organisasi, jangan sampai meninggalkan perkuliahan kita. Kalau bisa kita tetap berorganisasi, kuliah tepat waktu, serta menjadi menjadi mahasiswa yang sewajarnya juga. Jangan sampai kita melulu di organisasi terus, tapi kita juga harus kuliah juga kita perhatikan, prestasi juga harus kita perhatikan juga. Jadi harus seimbang antara kuliah, organisasi, dan prestasi. Jangan sampai ada yang salah satu naik ataupun salah satu turun. Kita harus seimbangkan itu. Segitu. Pentingnya mengikuti organisasi saya itu, jadi di organisasi itu kita akan dituntut belajar banyak hal, mulai dari belajar bersosialisasi dengan orang lain, merasakan suasana baru. Kalau di bidang saya sendiri kan saya dulu di sosial masyarakat dan pertanian, jadi di manfaat dari organisasi saat saya di KMTI itu saya juga bisa terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi beberapa desa yang masih membutuhkan bantuan kita. Jadi kita itu bisa lebih tahu keadaan lingkungan kita itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Untuk manfaat lainnya mungkin kita itu lebih dituntut untuk lebih bisa beradaptasi, disiplin, lebih bisa membantu juga, karena saat kita kuliah itu kan kita tidak hanya fokus organisasi, karena kewajiban awal kita untuk kuliah itu ialah menuntut ilmu. Jangan sampai organisasi itu menjadi alasan untuk kita itu meninggalkan kewajiban kita untuk belajar, karena sebenarnya itu saya itu sudah melihat banyak individu atau orang-orang teman-teman saya itu yang mereka aktif di banyak organisasi, namun untuk pendidikannya atau untuk perkuliahannya itu mereka tetap bisa fokus dan mereka juga menjadi salah satu mahasiswa yang terbaik juga. Jadi organisasi itu penting, tapi
perkuliahan juga penting. Jadi pintar-pintarnya kita membagi waktu, jangan sampai tumpang tindih nantinya antara perkuliahan dan organisasi. Kalau menurut saya yang pertama itu teman-teman harus percaya diri. Jadi untuk mencapai kepercayaan diri itu teman-teman juga harus belajar menguasai bidang apa yang akan teman-teman hadapi. Karena di perkuliahan dan di dunia kerja itu beda. Teman-teman mungkin mendapatkan bekal pengetahuan dari bangku perkuliahan ya, itu bisa teman-teman bawa di dunia kerja. Namun di dunia pekerjaan itu teman-teman harus tetap belajar karena yang akan dihadapi itu lebih detail gitu. Dan cara belajarnya pun beda. Kalau di dunia perkuliahan mungkin teman-teman mendapatkan masalah dari dosen ya, jadi teman-teman tinggal mencari solusinya. Jadi di situ udah ada soal, terus teman-teman mencari solusinya bagaimana gitu. Tapi kalau di dunia kerja itu teman-teman dituntut proaktif. Jadi di situ bisa jadi teman-teman yang mencari masalah sendiri, kemudian bagaimana mencari solusinya sendiri, ataupun dengan tim. Dimanapun teman-teman nanti bekerja, saya harap teman-teman bisa memberikan yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan terhadap perusahaan ataupun tempat teman-teman bekerja. Karena prinsip saya selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau bisa bahkan jadilah yang terbaik. Oke, ketika di dunia kerja nantinya yang harus kita siapkan yaitu tentu intelektualitas kita ya, kemampuan dari kita sendiri sebagai mahasiswa, apalagi di teknik industri, kita harus mampu atau paham terkait bekal-bekal ketika nanti di industri. Salah satu contohnya yaitu departemen di Industrial Engineering, yaitu sangat spesifik dunianya teknik industri. Semisal kita tidak paham terkait dengan intelektualitas kita ataupun hard skill kita terkait dengan perkuliahan, itu nanti sama aja kita akan bohong ketika di dunia kerja gitu. Namun jangan sampai lupa meninggalkan soft skill kita, salah satunya organisasi tadi. Kita harus mengikuti organisasi, kita harus mengembangkan soft skill kita agar kenapa? Ketika nanti kita terjun di dalam masyarakat maupun di dalam dunia kerja, kita sudah tahu tip and trick bagaimana cara menghadapi mungkin orang yang lebih senior dari kita, mungkin orang yang lebih tua dari kita, atau mungkin orang yang lebih ahli dari kita. Jadi kita tidak istilahnya keminter di situ, tapi kita saling berbagi. Memang kita masih belum tahu dan kita harus belajar pada awalnya. Ketika nanti kita sudah paham, kita juga bisa memberikan informasi maupun ilmu-ilmu kita itu kepada orang lain. Jadi kita harus tetap berbaik hati kepada diri kita maupun orang lain. Yang pasti satu, teman-teman kuliah tetap dijaga, tapi jangan sampai meninggalkan yang namanya organisasi dan prestasi seperti itu. Karena apa? Itu adalah satu kesatuan. Ketika teman-teman hilang salah satu, ya nanti akan kurang maksimal seperti itu. Kalau di dunia kerja sendiri itu hampir sama, karena di dunia kerja itu antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain itu pasti akan saling berkesinambungan atau akan saling berhubungan, sehingga tidak mungkin kalau kita itu akan bekerja secara individu sendiri tanpa kita memperhatikan rekan kerja kita. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja itu mungkin ada beberapa aspek, tapi ini menurut pendapat saya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu dari attitude, kemudian yang kedua mental, dan yang ketiga itu skill. Nah, kenapa attitude? Karena di dunia kerja itu saat kalian misalnya mendaftar pertama kali, saat kalian tes dengan HRD itu yang akan dinilai pertama kali dari kalian itu adalah attitude kalian. Ketika kalian nanti entah baru masuk ke ruangan, kemudian cara kalian berbicara, kemudian cara kalian menghormati atau bersikap kepada HRD-nya ataupun kepada yang melakukan tes nantinya. Jadinya kalian itu harus mempersiapkan attitude kalian sebaik mungkin dengan bisa mempelajari beberapa
teori ataupun juga dari YouTube, karena sekarang itu media sudah sangat luas, jadi kita bisa belajar dari manapun. Kemudian mental, kenapa mental? Karena dunia kerja itu sangat berbeda dengan perkuliahan. Di dunia kerja itu apa-apa itu akan full dengan pressure, baik dari atasan maupun juga dari pekerjaan kalian sendiri, maupun juga mungkin kalau kalian itu sebagai nanti bekerja sebagai posisinya itu sebagai supervisor, ya kalian juga akan dapat pressure dari bawahan kalian. Jadi banyak hal yang akan kalian temukan di dunia kerja nanti yang sangat berbeda dengan di perkuliahan nanti. Makanya kalian itu harus benar-benar mempersiapkan mental kalian, harus kuat, dan juga kalian itu harus bisa istilahnya cepat beradaptasi dengan lingkungan. Karena nanti kalau kalian itu lambat beradaptasi, ya kalian tidak akan bertahan lama di pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu dari skill, itu bisa berupa hard skill maupun soft skill. Untuk hard skill itu seperti kalian itu mengasah kemampuan kalian dalam penggunaan aplikasi, baik itu aplikasi desain, aplikasi perhitungan, aplikasi statistika lainnya. Kalian juga belajar banyak aplikasi pemrograman, jadi kalian bisa terus mengasah kemampuan kalian di sana. Kemudian untuk soft skill itu bisa berupa kemampuan public speaking, kemudian kemampuan komunikasi kalian, kemudian kemampuan kalian menganalisis suatu permasalahan, dan juga kemampuan untuk kita terus berinovasi gitu. Jadi itu terus kita asah agar nanti itu kita itu ketika berada di dunia kerja itu kita hanya memerlukan sedikit adaptasi di pekerjaan tersebut. Jadi kita bisa cepat bekerja, dan kita juga kalau misalnya di tempat kerja tersebut ada jenjang karir, juga kemungkinan kita itu untuk terus berkembang ataupun meningkatkan karir kita itu bisa lebih baik dibandingkan saingan kita lain. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian, terkhusus dari teman-teman keluarga mahasiswa teknik industri 2021 yang sudah memberikan kesempatan atau waktu kepada saya. Mungkin sedikit sharing ini bisa memberikan teman-teman wawasan terkait dunia kerja, terkait dengan dunia perkuliahan, apa saja yang harus teman-teman siapkan, salah satunya juga organisasi dan prestasi ini. Apabila banyak salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan saya untuk sharing pengalaman saya sendiri. Semua apa yang saya sampaikan itu merupakan opini dan juga merupakan pengalaman saya sendiri. Jika ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang setuju, itu saya mohon maaf, dan jika ada yang bisa kalian ambil juga semoga bermanfaat bagi kita semua, baik diri saya maupun kalian semua. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.